Setiap negara punya ciri khasnya masing-masing dan punya daya tariknya masing-masing ya teman-teman ya. Seperti ada beberapa yang terlihat di video yang muncul, ada sebuah negara yang punya keunikannya dan bisa mengundang daya tarik wisatawan. Nah, termasuk ada beberapa negara yang memiliki daerah apung atau kampung apung lah ya teman-teman. Kalau di Indonesia itu ada pasar apung di Kalimantan. Nah, kira-kira di mana aja sih di seluruh dunia yang memiliki kampung apung atau pasar apung nih teman-teman? Ini karena menarik banget dan unik banget nih ya teman-teman ya. Tetap di channel ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih nih buat teman-teman yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu di klik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Nah, ada video yang viral nih ya, muncul di FYP gue nih ya. Ini tentang kampung apung. Jadi kayak orang itu hidupnya di perairan atau di laut atau di sungai dan kadang melakukan transaksi atau pasar di perairan juga ya teman-teman. Nah, itu mengundang daya tarik wisatawan asing. Nah, kira-kira seperti apa keunikannya dan negara-negara mana aja yang memiliki hal tersebut dan bagaimana komentar para netizen melihat fenomena tersebut? Ya, kita langsung aja cek di video yang pertama nih teman-teman nih. Jauh dari pantai selatan Thailand, di sekitar Laut Andaman, terdapat sebuah desa terapung bernama Koh Phanyi yang tersembunyi di sebuah teluk di Thailand Selatan. Berikut fakta menarik tentang Koh Phanyi. Yang pertama, dibangun oleh nelayan keturunan Jawa Indonesia. Awalnya ketiga nelayan mencari tempat untuk menangkap ikan dan berlayar dari pantai Malaysia ke Laut Andaman hingga akhirnya menemukan sebuah pulau di provinsi Teluk Phang Ngabai. Yang kedua, memiliki lapangan di atas air. Lapangan sepak bola terapung ini dibangun setelah Piala Dunia 1986. Penduduk Koh Phanyi melakukan upaya bersama untuk menciptakan ruang rekreasi dan permainan. Yang ketiga, memiliki masjid yang megah. Meskipun desa ini di atas air, namun juga memiliki masjid yang megah, yaitu Masjid Phanyi Darussalam. Yang keempat, mayoritas beragama Islam. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam dari keturunan nelayan Jawa. Yang terakhir, memiliki pusat perbelanjaan. Desa Koh Phanyi juga terdapat puluhan toko yang menjual souvenir, kaos oblong bahkan batik. Bahkan juga terdapat restoran. Jika kalian suka dengan fakta dunia, Nggak nyangka kan ternyata di Thailand ada kampung yang berdiri di atas laut ya. Semuanya mengapung. Di situ ada lapangan bolanya, ada masjidnya, ada juga pasarnya. Dan di situ mayoritas beragama Muslim. Karena apa? Karena ini plot twistnya adalah dibangun oleh pendatang dari Indonesia, terutama suku Jawa. Waduh, Jawa emang sampai mana-mana sih ya, menjelajah dunia nih teman-teman ya. Kita lihat komentarnya nih. Kira-kira apa sih komentar netizen melihat keunikan ini teman-teman ya. Tuh, bahasanya pakai bahasa apa Kak? Ya, kita lihat ada 8 balasannya, bahasa Jawa mungkin. Nah, nih. Masya Allah indahnya, pakai bahasa Kedah. Apa sih bahasa Kedah itu bahasa Melayu kali ya? Tuh, kita lihat lagi di bawahnya apa komentarnya ya Kak ya. Bahasa Koh Phanyi, Madura. Oh bener Kak, ini gimana sih bahasanya nih? Bahasa Jawa masih ada nggak ya? Tidak terjawab nih ya. Orang Indonesia kalau ke Thailand tuh wajib mampir ke sini ya supaya silaturahmi tetap terjaga ya tuh. Kalau penduduknya di sana bahasa sehari-harinya apa ya? Memakai bahasa Jawa atau bahasa Thailand. Tuh nih. Kalau mau ke sana tuh apa harus lewat Bangkok dulu atau gimana? Coba jawab. Ini penasaran juga jawabannya apa ya? Terima kasih. Oh, kagak dijawab ya tuh. Kami sudah kunjungi alhamdulillah. Nah, ini ada yang panjang nih komentarnya nih tuh. Alhamdulillah udah pernah sholat di Masjid Kubah Emas ini ya. Habis sholat diajak naik ke puncak masjid, pemandangannya keren. Pengurusnya tuh suka karena saya dari Indonesia. Nih. Berarti orang Indonesia dimanapun tetap beradab ya, nggak seperti Rohingya dimanapun mereka akan tetap terusir. Ya, nih, ada yang panjang komentarnya Kak ini. Saya pernah sampai sini ya, menaiki boot pelancongan dan dari Krabi tempat ini namanya Pulau James Bond cantiknya. Nah, itu adanya di Thailand dan tadi itu yang ngebangun adalah dari Indonesia terutama dari suku Jawa. Waduh luar biasa benar-benar unik ya teman-teman. Ini kita lihat lagi nih ada di mana lagi nih tempatnya ya teman-teman. Thailand ini didiriin sama orang Jawa.
Oh, temenan nih kira. Jadi ceritanya berawal dari 3 keluarga nelayan yang cari ikan dari Pulau Jawa dan nyusurin garis pantai di Malaysia sampai ke Thailand. Tiba-tiba nemu pulau kecil waktu mereka berlayar nyari ikan. Oh ya udah, singkat cerita akhirnya mereka masang bendera Indonesia di pulaunya. Ini kurang lebih sekitar 200 tahun lalu lah. Dari 3 keluarga sekarang jadi 400 keluarga dengan penduduk lebih dari 1.600-an jiwa. Uniknya semuanya tinggal mengapung dan sekarang dikenal sebagai desa terapung. Nah, desa ini berkembang ya, bahkan sekarang ada hotel ya katanya. Dan ada lapangan sepak bola terapung yang dibuat di atas kayu. Atau kesan sih bukan kayu ya, udah aneh, udah beda gitu. Tapi lapangan sepak bola ini dibuat setelah Piala Dunia 1956 buat jadi daya tarik wisatawan gitulah. Nah, waktu ke sana itu emang kelihatan ya mereka ini tergantung dari wisata dan juga dari nelayan. Kan dari jualan mereka dan juga katanya mutiara di sini itu bagus guys. By the way, generasi muda di desa ini udah nggak boleh tinggal di situ. Soalnya katanya udah penuh. Jadi yang muda ya mungkin pindah ke kota kali ya. Emang keren sekali orang Indonesia ini bisa ngebangun pulau sendiri di negara orang lain. Coba kamu pengen tahu fakta apa lagi? Komen ya. Nah, ini masih sama nih terkait dengan yang tadi nih, ada kota apung di Thailand yang memang ternyata yang ngebangun adalah emang orang Jawa. Dari 3 keluarga sekarang udah menjadi 400 keluarga atau berapa teman-teman. Nah, dan yang paling unik ya, info yang terbaru dari si abangnya, katanya sekarang generasi mudanya kagak boleh tinggal di situ lagi karena memang udah terlalu banyak. Waduh, dibatasin jadi ya teman-teman, kalau misalnya nanti udah dewasa mau pulang ke situ ya harus ada yang pindah. Kira-kira seperti itu. Kita lihat komentarnya, kayaknya ada 263 komentarnya. Tuh, 200 tahun yang lalu sudah ada bendera Indonesia. Nah, pertanyaannya iya juga sih ya. Nah, sementara Indonesia merdeka tahun berapa? Nah, sama pertanyaan kita Bang. Nah, itu dia pertanyaan sama juga. Nah, bendera merah putih itu sebenarnya sudah ada dari tahun 1290-an. Cari di internet banyak tuh. Soalnya di Pulau Negara di sendiri udah dijual Bang. Jadi cantik rumahnya macam resort. Macam resort. Macam resort yang dekat tu. Kakak gambar kami kat situ. Dekat gambar kat tengah-tengah ni. Tengah ya, inilah nama Kampung Air di Bandar Seri Begawan ya. Cantik. Tengah-tengah ni. Cantik tak? Cantik lah macam resort dekat Macam resort dekat inilah perumahan rumah Kampung Air. Best tak? Kalau ada di Malaysia ni harga 1 biji mau 2 juta. Nampak? Bawah, dalam. Tu saluran pipe tu, air tandas. Ada proses dia. Oh, ada proses dia. Abang mana sini? Jangan risau. 1, 2, 3. Kalau ini adalah kampung air yang ada di Brunei Darussalam di Bandar Seri Begawan katanya. Jadi kampungnya di atas air. Kok jadi kepikiran ya kalau misalnya Jakarta ya atau Lampung lah ya yang sekarang udah banjir terus yuk. Kalau misalnya banjir terus-terusan, kalau misalnya kagak ada solusi juga untuk mengatasi banjirnya, gimana kalau solusinya jadi begini nih, jadi kampung air, dibikin agak rumah-rumah panggung gitu jadinya ya teman-teman ya. Soalnya kalau bikin resapan kagak menampung juga, atau resapannya malah dibangun perumahan juga. Jadi ini begini jadi kampung air nih. Kita lihat ada komentarnya ada 6.000 sekian komentarnya. Nah, sampah di setiap rumah dikumpulkan di depan rumah. Nanti ada petugas yang ambil pakai sampan dari situ satu rumah ke rumah lainnya. Bersih dan rapih pokoknya. Oh, jadi sampahnya kagak dibuang sembarangan. Bener juga sih ya. Kalau misalnya sampahnya langsung dibuang ke laut atau ke air ya jadi kayak kumuh juga karena kan dia akan ngambang-ngambang di situ-situ aja ya, teman-teman. Jadi memang ada petugas kebersihan dan orangnya juga harus disiplin nih ya, teman-teman. Kita lihat lagi nih. Di Banjarmasin masih banyak tuh kayak gitu ya, masih asli malah kampungnya. Cantik, Cek. Cuma kalau ada auto atau mobil parkir di mana? Kayaknya nggak mobil deh, Kak. Kendaraannya lebih ke perahu atau jet ski lah ya. Apakah kamu tahu, Brunei Darussalam, negara kecil di Asia Tenggara yang kaya dan penuh kejutan. Tapi tahukah kamu fakta unik tentang negara ini? Fakta pertama, Brunei dipimpin oleh salah satu raja terkaya di dunia. Sultan Hassan al-Bolkiah memiliki lebih dari 7.000 mobil mewah, termasuk ratusan Rolls-Royce. Kedua, Brunei punya istana terbesar di dunia, yaitu Istana Nurul Iman. Dengan 1.788 kamar, istana ini bahkan lebih besar dari Istana Buckingham di Inggris. Ketiga, Brunei memiliki desa terapung terbesar di dunia, yaitu Kampung Air. Lebih dari 30.000 orang tinggal di rumah panggung di atas sungai. Keempat, warga Brunei tidak perlu membayar pajak penghasilan, tapi tetap mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Dan yang terakhir, di Brunei hampir tidak ada kemacetan. Harga bensin murah, tapi banyak warga lebih suka naik transportasi umum atau mobil pribadi. Kecil tapi luar biasa. Itulah Brunei Darussalam,
Sudah pernah ke sini? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi seputar negara dunia. Waduh, merinding ini gue dengernya. Fakta dan plot twistnya banget adalah Brunei itu kagak bayar pajak masyarakatnya, tapi tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Aduh, dan apa ya? Dia dipimpin oleh salah satu sultan terkaya di dunia dan memiliki istana terbesar di dunia dan memiliki kampung air terbesar di dunia. Waduh, ini negaranya kecil tapi makmur. Bisa dicontoh lah ya. Kalau misalnya presiden kita yang sekarang fokus untuk menangani korupsi, mungkin nanti pembangunannya bisa melebihi dari Brunei karena memang sumber daya alam kita itu sangat kaya ya teman-teman. Kita lihat komentarnya nih, ada 557 komentarnya. Saya bekerja di Brunei sebagai amah udah 14 tahun ya, aman dan bersih tuh. Brunei pahit kayak cuma namanya doang, gaji perantau perih. Oh, wow. Kita lihat di bawah nih ya, coba kita lihat nih ya. Duain. Nah, jangan merantau ke Brunei ya, pergi saja kemana negara lain yang bisa membayar gaji yang lumayan, yang bisa menyediakan banyak tempat-tempat tinggal gratis untuk pekerja-pekerjanya. Oke nih ya. Kalau bisa iya juga ya, ada benernya kalau umur masih muda, mendingan ke negara lain selain gaji kecil, transportasinya umum cuman bus mini. Oke, jadi ada kekurangannya juga nih komentar dari para netizen, mungkin bisa membuat menjadikan sedikit referensi informasi. Katanya di Brunei justru upah gaji untuk karyawan itu kecil. Nah, kalau misalnya pengen merantau mendingan ke negara lain deh. Itu kata komentar para netizen ya teman-teman ya. Waduh, di balik negaranya yang kaya raya, yang makmur terlihat dari luar, ternyata ada juga kekurangannya. Nah, kita lihat video yang lain nih. Kira-kira di mana sih yang punya daerah-daerah apung seperti ini teman-teman ya? Nggak nyangka banget aku bisa berada di sini. Di hari terakhir sebelum kami pulang ke Jakarta, kami harus banget ke Pasar Terapung. Ini adalah Lok Baitan, yaitu pasar terapung di Kalimantan Selatan. Masya Allah, cakep-cakep banget pemandangannya. Dan yang pasti seru banget di sini karena acil-acilnya juga baik-baik dan suka pantun. Dari Pasar Terapung kita lanjut makan di Soto Bang Ahmad. Aduh, ini enak juga nih rasanya, kamu wajib juga cobain. Nggak terasa 3 hari berlalu dan waktunya kita kembali ke Jakarta. Sampai jumpa di trip berikutnya. Nah, kalau ini ada di Indonesia, di Kalimantan, Pasar Terapung meriah sekali. Di situ banyak jualan buah-buahan ya, teman-teman ya. Kita lihat komentarnya, ada 16 komentarnya ya tuh. Kayak ke Lok Baitan itu sewa perahu atau bagaimana ya Kak? Kalau ke Lok Baitan gimana, sewa perahu atau bagaimana tuh ya? Betul, sewa perahu. Nah tuh Kampung Ulun. Nah, jadi kayak bernostalgia nih ngeliat video ini ya teman-teman. Coba kita lihat lagi nih ya, kira-kira apalagi nih videonya nih, cek nih pasarnya nih. Waduh, menarik nih. Waduh, meriah banget, seger-seger banget buah-buahnya ini. Suasana pasarnya juga meriah nih, khas Indonesia. Ada kerupuk tuh, ada pisang ya teman-teman ya. Lebih berasa asik sih ya teman-teman ya kalau kita ngeliat pasar apung di Kalimantan ini ya teman-teman ya. Ini ada 39 komentarnya, coba kita bacakan satu persatu. Nah, kita pilih yang agak panjang nih ya. Kapan ya gue bisa ke sana? Nih, memang sudah sampai Banjarmasin, Mas. Lo ada yang nanya nih. Nah, nih. Pengen banget ya ke sana, ngerasain naik perahu sambil beli jualan ibu-ibu. Amin. One day semoga ya. Oh, ada yang pengen ke sana sambil ngerasain sensasinya belanja sambil naik perahu ya, teman-teman ya. Waduh, itu tadi ada beberapa keunikan negara ya di seluruh dunia yang memiliki daerah-daerah yang terapung. Salah satunya ada di Indonesia ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian dan merubah pola pikir dan sudut pandang. Ternyata banyak sisi-sisi lain di negara kita yang juga unik kayak dimiliki sama negara-negara lain ya teman-teman ya. Di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.